restoratif ditemukan pelaku hukum yang diterapkan. Jadi kalau pembunuh bebani negara bagi negara bebani negara tipis semua hanya penipuannya gitu kan. Ujung solusinya ya gitu kan itu. Pengajaran kerja Indonesia kalau tidak bisa hukum Islam sekian keputusan itu tidak membebani negara. Kita tangan jadi persoalan itu entah itu dianggap kriminalitas atau perdata atau pidana dan lain sebagainya diselesaikan cara musyawarah dan mufakat ya, itu keadilan restoratif ya. Jadi mempertemukan antara pelaku dan korban untuk bersama-sama merembuk untuk mencari suatu keadilan yang mungkin penengahnya dia dalam hal ini adalah aparat yang berwenang ya, misalnya kepolisian atau kejaksaan atau lainnya. Jadi tidak melalui jalur pengadilan. Jadi diputuskan, hukum yang diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bukan perdamaian ya, beda misalnya damai uang damai sekian keluar duit, itu bukan. Jadi restoratif justice ini lebih mengedepankan aspek sama-sama mendapatkan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban sendiri. Jadi ini sebenarnya terobosan yang bagus. Jadi tidak perlu masuk ke meja peradilan. Di samping tidak menuhin sel tahanan. Jadi sel tahanan tidak membebani negara. Jadi setiap orang yang masuk ke sel tahanan itu perlu diketahui bahwa itu akan membebani negara ya. Negara harus ngasih makan para narapidana dan sebagainya. Itu kan membebani negara. Jadi mengeluarkan uang, penjara itu mengeluarkan uang. Jadi membebani negara gitu ya. Entah itu APBN dan lain sebagainya ya. Jadi keuangan negara akan menipis dengan semakin banyaknya orang yang masuk penjara. Itu tidak adil juga bagi negara gitu ya. Nah, terobosan baru adalah restoratif justice untuk menemukan keadilan, baik itu termasuk hukum pidana, perdata dan sebagainya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Misalnya seseorang punya hutang piutang, yang satu pelakunya, yang satu korban, si korban ahli warisnya gitu. Nah, hukum Islam itu adil, jadi tidak perlu membebani negara. Coba bayangkan, bedakan dengan hukum di Indonesia yang berlaku. Pembunuh akan dipenjara seumur hidup, membebani negara. Udah dia nyusahin orang-orang, jadi membunuh orang. Dan nyusahin negara, jadi double kesalahannya. Jadi hukum Islam itu sangat adil. Tidak membebani negara dan saklek. Jadi orang yang pembunuh akan dibunuh kembali gitu. Jadi pembunuh akan dibunuh kembali kalau dalam hukum Islam gitu kan, kecuali pelakunya si korban atau ahli warisnya itu memaafkan, maka akan cuma membayar diat atau uang dendanya saja sekitar 2 miliar atau 4 miliar gitu ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya restoratif justice diterapkan, misalnya pembunuh mungkin tidak perlu memasuki persidangan, tetapi di kesepakatan misalnya, ya pasti yang keluarga pembunuh akan minta orang itu diadili seadil-adilnya, dibunuh lagi kan gitu. Kalau berpikiran restoratif justice, jadi keadilan restoratif gitu. Dan pasti orang itu akan dibunuh kembali gitu, karena untuk mendapatkan keadilannya gitu. Nah, pasti orang yang si pelaku, keluarga dari pelaku tidak akan terima gitu, kalau orang yang membunuh dibunuh lagi. Dan mungkin ya sudah, kalau misalnya yang atau misalnya mau memberlakukan restoratif justice, pihak keluarga ya sudah, karena dia misalnya yang dibunuh itu adalah kepala keluarga, maka anak-anaknya itu harus dinafkahi misalnya sekian, seperti biasa, misalnya seperti biasanya sebulan dia gaji 10 juta, maka dia harus ngasih 10 juta setiap bulan kan gitu. Nah itu bisa restoratif justice-nya seperti itu. Tapi misalnya kalau yang tadi
eh, eh, pembunuh tidak menerima, atau kalau dalam Islam pasti kalau nggak dibunuh lagi atau dihukum pancung lagi, pasti dia membayar diat gitu ya, membayar uang tebusan 4 miliar saklek. Jadi misalnya harus ada langsung 4 miliar set bayar gitu. Tapi kalau misalnya restoratif justice, jadi tidak dengan langsung saklek 4 miliar misalnya kan, tapi setiap bulan dia harus nafkahi gitu ya, nafkahi atau membiayai ahli warisnya, misalnya anak istrinya, karena yang dibunuh adalah kepala keluarga. Atau misalnya kalau yang dibunuh adalah anak kecil, berarti kalau restoratif justice-nya dia harus memberikan anak lagi berarti kan. Memberikan anak, jadi anak yang lain untuk dipelihara, tapi kan jadi beda, jadi bukan keturunannya dia lagi gitu kan. Mungkin restoratif justice-nya, win-win solution-nya itu, tapi bukan dalam kutip tanda damai ya, bukan. Jadi win-win solution-nya itu misalnya restoratif justice-nya kalau misalnya yang membunuh anak misalnya diuangkan, tapi kesannya jadi ini ya, apa namanya itu, menjual. Jadi ya harus mendapatkan omongan lagi, karena misalnya anak yang dibunuh anaknya misalnya kan, ya harus ditukar dengan anak lagi. Tapi nggak mungkin juga dibunuh lagi anaknya si pelaku. Mungkin kan, restoratif justice-nya gitu ya. Sebenarnya restoratif justice ini bagus ya. Jadi restoratif justice ini bagus, atau hukum Islam. Jadi hukum Islam itu saklek, tidak perlu kita menunggu 20 tahun di penjara seumur hidup misalnya kan. Orang yang pembunuh kan ada yang kalau nggak dihukum mati lagi kalau pembunuhan berencana, atau pembunuh dihukum seumur hidup, membebani negara. Jadi negara harus membiayai dia di tahanan. Nah, itu tidak adil bagi negara gitu. Jadi di tengah pandemi ini bagusnya semua yang membebani negara, karena kita kan tengah pandemi, APBN semua keuangan negara tipis, semua di restoratif justice kan gitu. Misalnya ada pelaku kriminal sebelumnya ditahan 4 tahun penjara, dia baru menyelesaikan tahanan saat 3 tahun penjara, sisanya apa Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita akan membahas tentang restoratif justice ataukah hukum Islam. Jadi restoratif justice, kalau yang belum tahu, adalah sebuah konsep di mana akan mempertemukan pelaku dan korban untuk bersama-sama bermusyawarah untuk mencari keadilan. Jadi hukum yang diterapkan adalah berdasarkan win-win solution. Jadi musyawarah mufakat. Jadi berdasarkan musyawarah mufakat, karena terkadang hukum yang berlaku di negara Indonesia ini atau di negara luar juga kadang tidak adil, baik pada pelaku maupun kepada pihak korban. Jadi ini satu terobosan, sebenarnya bukan terobosan ya, ini sudah cara lama ya, cara lama bahwa kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Jadi persoalan itu entah itu dianggap kriminalitas atau perdata atau pidana dan lain sebagainya, diselesaikan cara musyawarah dan mufakat ya. Itu keadilan restoratif ya. Jadi mempertemukan antara pelaku dan korban untuk bersama-sama merembuk untuk mencari suatu keadilan, yang mungkin penengahnya dia dalam hal ini adalah aparat yang berwenang ya, misalnya kepolisian atau kejaksaan atau lainnya. Jadi tidak melalui jalur pengadilan. Jadi diputuskan, hukum yang diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
bukan perdamaian ya, beda misalnya damai uang damai sekian keluar duit itu bukan. Jadi restoratif justice ini lebih mengedepankan aspek sama-sama mendapatkan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban sendiri. Jadi ini sebenarnya terobosan yang bagus. Jadi tidak perlu masuk ke meja peradilan. Di samping tidak menuhin sel tahanan. Jadi sel tahanan tidak membebani negara. Jadi setiap orang yang masuk ke sel tahanan itu perlu diketahui bahwa itu akan membebani negara ya. Negara harus ngasih makan para narapidana dan sebagainya. Itu kan membebani negara. Jadi mengeluarkan uang, penjara itu mengeluarkan uang. Jadi membebani negara gitu ya. Entah itu APBN dan lain sebagainya ya. Jadi keuangan negara akan menipis dengan semakin banyaknya orang yang masuk penjara. Itu tidak adil juga bagi negara gitu ya. Nah, terobosan baru adalah restoratif justice untuk menemukan keadilan, baik itu termasuk hukum pidana, perdata dan sebagainya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Misalnya seseorang punya hutang piutang, yang satu pelakunya, yang satu korbannya, dicari win-win solution bahwa misalnya harus menyicil setiap bulan 1 juta misalnya ya. Atau misalnya pelaku korban investasi seperti yang dilakukan Doni Salmanan dan lain sebagainya ya. Dengan keadilan restoratif misalnya tidak perlu masuk ke pengadilan, jadi cukup misalnya bertemu antara pelaku dan korban, dimediasi, kemudian seseorang tersebut harus menyicil setiap bulannya sekian juta misalnya. Pernah saya lakukan dulu, jadi saya menagih seseorang yang one prestasi, jadi dia scam ya, penipuan bisnis investasi gitu ya, bisnis investasi yang nilainya sampai ratusan juta. Jadi saya menggunakan banyak dulu, menggunakan debt collector, kemudian LSM dan sebagainya. Sudah bayar ke LSM-nya sekian juta misalnya kan, tapi nggak ketemu maksudnya nggak ketemu titik temunya gitu. Pernah dia mengemukakan akan membayar setiap bulan sekian juta gitu ya, tetapi ternyata di belakang mungkin dilarang sama istrinya untuk memberikan uang gitu ya. Akhirnya tidak ada yang namanya kan keadilan restoratif, jadi tidak adil bagi saya. Seharusnya dia menyicil uang sekian ratusan juta gitu kan ke saya gitu, karena investasinya bodong. Jadi investasinya scam, bodong. Saya menyetorkan sejumlah uang pada dia. Waktu itu 165 juta ya. 165 juta itu dibagi dua. Satu saya kirim ke seseorang yang saya tagih itu 135 juta. Sisanya kepada temannya. Temannya itu adalah sama juga sebagai ketua konsorsium. Dia juga sebagai admin. Saya ngirimkan uang 135 juta ke dia. Kemudian ke temannya sekian juta, pokoknya totalnya 165 juta, berarti 30 juta ke temannya gitu ya. Nah, saya melalui jalur debt collector, waktu itu debt collector ya, teman kakak saya juga, tetapi tidak mendapatkan restoratif justice, tidak mendapatkan keadilan restoratif. Waktu itu di belakang dia akan membayar sejumlah uang, jumlahnya itu katanya akan dicicil setiap bulan itu 1 juta atau berapa ya, tetapi berbohong. Jadi bulan berikutnya dia sama sekali tidak ngasih uang ya. Sebut saja inisialnya Maman Taufikur Rahman. Jadi saya menagih ke dia uang investasi yang saya kasihkan ke dia 135 juta kemana? Scam. Dan belum tentu dibayarkan ke pusat dia, karena sistemnya waktu itu diterima sama dia, kemudian untuk pencairan berikutnya dipotong. Jadi bila tidak ada lalu lalang keuangan, jadi saya transfer ke dia, kemudian dia transfer ke pusat, dan itu bisa jadi dia tidak transfer ke pusat karena
apa namanya, di akhir-akhir itu mendekati scam. Jadi sistemnya itu yang dari pusat itu tidak perlu transfer ke pusat, yang sudah diterima itu silahkan bagikan kepada apa namanya, investor setelah investor waktu itu gitu ya. Jadi bisa jadi tidak ditransfer ke pusat karena apa, untuk menghindari lalu lalang, terlalu banyak lalu lalang, jadi dipotong saja yang ke pusat sekian, yang apa, investasi sebelumnya sekian gitu ya. Nah, saya minta ke dia gimana kejelasannya, karena yang saya apa ke bawah, orang yang nyetor ke saya udah saya talangin pakai duit saya sendiri gitu. Tapi dia sendiri, si Maman ini tidak mau menalangi saya. Mau menalangi saya, padahal dia menjanjikan bahwa saya juga pertama saya menanyakan apakah akan scam atau dibawa kabur gitu ya. Akan kabur kemana Her, katanya. Akan kabur kemana Her, asetnya pun di mana-mana. Nah, hal itu yang membuat saya percaya bahwa uang itu tidak akan dibawa lari. Ya, uang itu tidak akan dibawa lari karena dia meyakinkan saya, teman SMA saya itu, si Maman Taufikur Rahman ini meyakinkan saya bahwa orangnya tidak akan lari, tidak akan kabur gitu kan. Terus asetnya di mana-mana dan setiap minggu ada pertemuan. Jadi mau kamu kemana Her gitu kan, kata dia itu. Makanya saya percaya. Jadi saya bukan percaya yang di pusat, karena saya percaya omongan si Maman ini bahwa tidak akan scam, tapi ternyata scam. Jadi pertama yang meyakinkan saya itu adalah Maman, jadi bukan pusat. Makanya saya kejar Maman waktu itu kan. Saya minta uangnya kemana gitu, karena nah berikutnya saya juga tanya lagi ke Maman waktu pas pencairan. Saya bilang, Man, itu udah ada yang datang ke rumah gitu ya, nagih uang gitu kan, investasi gimana? Saya sih ada uang, kata saya itu kan, saya ada uang, boleh nggak saya talangin? Loh, kalau Heri ada uang mah talangin, insya Allah lah cair lah dari pusat mah, kata dia, kata si Maman Salyaman. Insya Allah cair gitu kan, karena Maman Taufikur Rahman sama Maman Salman itu bersatu, itu satu admin, jadi yang namanya konsorsium Bismillah gitu ya. Nah, karena saya mendapat keyakinan dari si Maman Salyaman bahwa insya Allah cair gitu kan, makanya saya talangin dulu pakai uang pribadi saya gitu, nggak tanggung-tanggung. Saya talangin sampai ada yang saya bayarin sama profitnya. Jadi waktu itu investasinya kalau misalnya di atas 10 juta itu akan dapatkan 30 juta gitu ya. Kalau antara 5 juta sampai 10 juta itu mendapatkan 200% ya. Misalnya 7 juta berarti 200%-nya yang 14 juta. Kalau di bawah 5 juta itu investasinya itu sekitar berapa ya? Tadi kan 200% ya, 100% mungkin ya. 2 kali lipatnya. Berapa ya? 150 kalau nggak salah, 150% kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, ada yang saya talangin, bahwa sebagian besar saya talangin sama profitnya. Jadi kerugian saya itu 400 juta sekian, karena investasinya itu 165, jadi saya rugi sekitar 300 jutaan. Jadi pakai duit pribadi saya gitu ya. Saya gadaikan mobil dan lain sebagainya karena masih ada uang waktu itu. Saya talangin dulu karena saya mendapatkan keyakinan dari si Maman Salyaman itu insya Allah cair. Nah, jadi di sini yang berbohong itu dua orang Maman itu, Maman Taufikur Rahman sama Maman Salyaman. Jadi dua orang berbohong itu karena tidak meyakinkan saya, tidak membuktikan ucapannya. Jadi dari yang tadi saya bilang, apakah akan dibawa kabur? Dia bilang kabur kemana Her gitu kan. Kemudian yang kedua, insya Allah cair, karena investor itu datang ke rumah saya gitu. Saya tidak mau ribet, saya talangin dulu gitu ya. Cuma ada beberapa orang yang saya talangin, cuma ininya aja, investasinya aja. Saya bilang saya balikin aja uangnya,
nanti profitnya nanti aja. Itu cuma ada beberapa orang aja, sebagian besar saya talangin sama profitnya. Jadi makanya kerugian saya sampai 100 sampai 300 jutaan gitu ya. Nah, kemudian saya menggunakan jasa debt collector kakak saya. Jadi untuk menagih uang, karena susah sekali si Maman ini keluar duitnya. Jadi pelitnya, saking pelitnya itu. Jadi susah keluar duitnya gitu, susah keluar duitnya itu entah mungkin karena desakan dari istrinya, dia tidak boleh membayarkan investasinya gitu kan, karena yang saya tagih itu orangnya mampu gitu. Jadi ini dia bukan tidak mampu, tapi tidak mau melakukan nalangin itu karena tidak mau bertanggung jawab atas ucapan yang sudah dia katakan. Harusnya orang yang benar itu adalah membuktikan bahwa ucapannya, jadi bertanggung jawab, jadi gentle gitu ya. Apa yang sudah dia ucapkan dia harus talangin kalau dia mampu. Kalau dia tidak mau berarti dia tidak bertanggung jawab. Itu artinya tidak bertanggung jawab atas ucapannya gitu. Yang tadi saya bilang tidak mungkin dibawa lari, itu bohong berarti ya, dia pendusta ya. Tidak mungkin dibawa lari, kemudian asetnya banyak, tidak mungkin dibawa lari, kemudian setiap minggu juga ketemu gitu ya. Jadi itu yang meyakinkan saya masuk investasi itu, investasi bodong gitu ya ternyata. Nah, ternyata lari gitu ya, orangnya bawa kabur-kaburan orangnya gitu ya, yang pemiliknya itu. Dan belum tentu juga orangnya itu distorkan sama dia, karena apa ya, sistem tadi untuk mencegah lalu lalang dari pusat. Jadi investasi sebelumnya itu masih belum cair, nah investasi yang sesudahnya itu nalangin dulu yang investasi sebelumnya gitu. Jadi belum tentu distorkan ke pusat gitu ya. Itu yang saya tagih ke Maman dan tidak mendapatkan keadilan restoratif. Jadi restoratif di sini sebenarnya sudah sejak lama gitu ya, musyawarah mufakat. Saya pernah di belakang restoratif, jadi saya untuk mendapatkan keadilan bahwa dia akan mencicil uang. Saya bilang kan nggak apa-apa lah Man, kalau profitnya biar saya rugi nggak apa-apa gitu kan, karena saya sudah ngasih profit ke yang di bawah saya gitu kan. Tapi dia sendiri tidak mau nalangin investasi saya ke dia 165 juta itu, saya tidak mau nalangin, padahal saya tidak minta profit. Kalau sama profitnya udah saya hitung-hitung sudah, karena dia ada program investasi yang lainnya ya. Itu kalau saya hitung-hitung, contoh misalnya ada program rumah gitu, jadi 700 juta jadi 1,5 M gitu misalnya kan. Waktu itu dia membuat program rumah gitu, ada program umroh, dengan membayar sekian dapatkan umroh gitu kan. Nah, dikumpul-kumpul saya membeli 6 rumah gitu ya. Kalau nggak salah satu rumahnya 750 juta. Kita cuma mengasih sekian juta atau sekian ratus ribu gitu kan. Dapatnya karena di kompon, sistem kompon. Jadi selama 6 bulan bisa dapat sekian ratus juta. Kalau yang tadi yang program reguler itu sebetulnya dari bulan pertama sama bulan kelima itu lancar, jadi cair gitu ya. Cuma saya salahnya itu saya ikut bulan kelima dan keenam. Jadi pas scam-scamnya, jadi cair pertama, cair 30 juta dikirim, kemudian cair jadi 90 juta gitu ya. Cair. Nah, otomatis kan berikutnya ada yang ikutan lagi gitu kan, transfer lagi ke dia gitu. Yang 165 juta itu yang scam itu gitu. Jadi tidak cair. Jadi saya rugi. Jadi yang pertama 30 juta bisa dapat 90 juta cair. Kemudian masukin lagi 165 juta dengan berbagai program, ada yang program rumah, program reguler dan sebagainya. Kalau ditotalin keuntungannya itu bisa sampai berapa miliar lah gitu. Karena saya ikut 6 rumah, kemudian 6 umroh gitu kan. 6 rumah juga udah berapa? 750 juta, 1,5 miliar kali 3, 4,5 miliar. Pokoknya sekian miliar lah, 20 miliar kalau nggak salah dulu tuh ya. Karena ada program rumah, ada program umroh.
ya sekian miliar lah janji investasinya si Maman ini, dua Maman ini, karena ada investasi rumah, kemudian investasi umroh dan lain sebagainya gitu kan, dan investasi reguler gitu kan. Nah, jadi tidak cair, saya tidak mendapatkan keadilan restoratif ya. Saya tidak mendapatkan keadilan restoratif karena yang bersangkutan tidak mau bayar. Padahal saya meminta uang modalnya saja gitu, 165 juta nggak apa-apa lah man gitu kan. 165 juta harusnya kalau saya mau tagih ya yang 2 miliar itu, 2 miliar lebih lah kalau nggak salah ya. Kemudian ya, saya tidak mendapatkan keadilan restoratif. Ini baru satu kasus, banyak kasus misalnya keadilan restoratif ada seseorang pemukulan, misalnya terjadi pertengkaran, pemukulan, perkelahian, kemudian ada yang bonyok kan, kalau masuk ke pengadilan itu akan ditahan orangnya yang melakukan tindakan kekerasan itu, pemukulan. Nah, dengan keadilan restoratif biasanya win-win solutionnya daripada menuhin penjara, jadi melalui proses persidangan berkali-kali capek gitu kan. Jadi sudah dirembukan, di musyawarah mufakat, yang satu si pelaku itu pengen misalnya kalau nyawa dibayar nyawa, gigi dibayar gigi, muka dibayar muka, maka dipukul kembali gitu ya biasanya. Itu kalau bagi Islam itu biasanya kan gigi dengan gigi, nyawa dengan nyawa gitu kan, kalau misalnya, makanya pembunuh akan dibunuh lagi kan gitu kan kalau dalam Islam. Tapi kalau dalam Kristen dikasih pipi kiri dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. nggak adil gitu ya. Tapi beda lagi keadilan di ateis misalnya atau di komunis gitu ya, sama rata sama rasa itu ya dan lain sebagainya. Jadi keadilan itu setiap orang berbeda-beda gitu ya, keadilan menurut porsinya. Jadi tapi yang menurut saya bandingkan tadi restoratif justice dengan hukum Islam, ya jauh bagusan hukum Islam gitu ya. Tapi apakah bisa diterapkan? Nah itu, karena di Indonesia ini sudah menggaungkan iklim pluralisme. Jadi pluralisme, jadi plural jamak, jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Jadi karena beda majemuk kayak gitu ya. Apakah hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia? Sangat bisa, karena mayoritas Islam, dan itu berhak menuntut umat Islam di Indonesia untuk mendapatkan hukum Islam karena mayoritas. Lain kalau kita menuntut di negara luar yang bukan negara mayoritas Muslim. Kalau Indonesia mayoritas terbesar Muslim, ya lumrah kalau menginginkan hukum Islam, menegakkan hukum Islam. Jadi jangan baper yang non Muslim bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip pluralisme. Pluralisme berarti tidak menyetujui mayoritas kalau begitu. Kalau Anda berbicara di New Zealand itu nggak ada masalah gitu, pluralisme, karena hukum yang berlaku adalah karena di New Zealand mayoritasnya bukan Muslim. Tapi kalau mayoritasnya di Indonesia adalah Islam, maka hukum Islam itu mendekati wajib diterapkan di Indonesia dibanding dengan restoratif justice itu ya. Jadi kalau saya menilainya, jadi mungkin bagi non-Muslim itu bagus mengambil hukum restoratif justice. Karena apa? Pertama, negara tidak dibebani dengan harus membayar para narapidana. Untuk membiayai narapidana itu kan uang semua itu. Narapidana di penjara itu mengambil uang negara. Jadi kita harus ngasih makan narapidana itu dengan sekian 20 tahun itu misalnya kejahatan. Kalau di hukum Islam kan tidak begitu, tidak membebani negara hukum Islam. Orang yang dibunuh, orang yang pembunuh akan dibunuh kembali, udah selesai gitu. Kecuali kalau yang pihak korban memberikan keringanan dengan diat atau uang tebusan, fine, jadi denda. Diat, jadi disuruh bayar sekian miliar, saya sekitar 2 miliar atau 4 miliar kalau di Arab Saudi.
Jadi kalau pihak keluarga tidak mengikhlaskan korban, jadi si pembunuh itu tidak akan dibunuh kembali atau tidak dihukum pancung, tapi membayar diat sekitar 2 miliar atau 4 miliar tergantung kesepakatan si keluarga ahli warisnya gitu. Nah, hukum Islam itu adil, jadi tidak perlu membebani negara. Coba bayangkan, bedakan dengan hukum di Indonesia yang berlaku. Pembunuh akan dipenjara seumur hidup, membebani negara, udah dia nyusahin orang-orang, jadi membunuh orang, dan nyusahin negara, jadi double kesalahannya. Jadi hukum Islam itu sangat adil, tidak membebani negara dan saklek. Jadi orang yang pembunuh akan dibunuh kembali gitu. Jadi pembunuh akan dibunuh kembali kalau dalam hukum Islam gitu kan. Kecuali pelakunya si korban atau ahli warisnya itu memaafkan, maka akan cuma membayar diat atau uang dendanya saja sekitar 2 miliar atau 4 miliar gitu ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya restoratif justice diterapkan, misalnya pembunuh mungkin tidak perlu memasuki persidangan, tetapi di kesepakatan misalnya, ya pasti yang keluarga pembunuh akan minta orang itu diadili seadil-adilnya, dibunuh lagi kan gitu. Kalau berpikiran restoratif justice, jadi keadilan restoratif gitu, dan pasti orang itu akan dibunuh kembali gitu, karena untuk mendapatkan keadilannya gitu. Nah, pasti orang yang si pelaku, keluarga dari pelaku tidak akan terima gitu, orang yang membunuh dibunuh lagi. Dan mungkin ya sudah, kalau misalnya yang atau misalnya mau memberlakukan restoratif justice, pihak keluarga ya sudah, karena dia misalnya yang dibunuh itu adalah kepala keluarga, maka anak-anaknya itu harus dinafkahi misalnya sekian, seperti biasa, misalnya seperti biasanya sebulan dia gaji 10 juta, maka dia harus ngasih 10 juta setiap bulan kan gitu. Nah itu bisa restoratif justice-nya seperti itu. Tapi misalnya kalau yang tadi pembunuh tidak menerima, atau kalau dalam Islam pasti kalau nggak dibunuh lagi atau dihukum pancung lagi, pasti dia membayar diat gitu ya, membayar uang tebusan 4 miliar saklek. Jadi misalnya harus ada langsung 4 miliar set bayar gitu. Tapi kalau misalnya restoratif justice, jadi tidak dengan langsung saklek 4 miliar misalnya kan, tapi setiap bulan dia harus nafkahi gitu ya, nafkahi atau membiayai ahli warisnya, misalnya anak istrinya, karena yang dibunuh adalah kepala keluarga. Atau misalnya kalau yang dibunuh adalah anak kecil, berarti kalau restoratif justice-nya dia harus memberikan anak lagi berarti kan. Memberikan anak, jadi anak yang lain untuk dipelihara, tapi kan jadi beda, jadi bukan keturunannya dia lagi gitu kan. Mungkin restoratif justice-nya, win-win solution-nya itu, tapi bukan dalam kutip tanda damai ya, bukan. Jadi win-win solution-nya itu misalnya restoratif justice-nya, kalau misalnya yang membunuh anak misalnya diuangkan, tapi kesannya jadi ini ya, menjual. Jadi ya harus mendapatkan momongan lagi, karena misalnya anak yang dibunuh anaknya misalnya kan, ya harus ditukar dengan anak lagi. Tapi nggak mungkin juga dibunuh lagi anaknya si pelaku. Mungkin kan, restoratif justice-nya gitu ya. Sebenarnya restoratif justice ini bagus ya. Jadi restoratif justice ini bagus, atau hukum Islam. Jadi hukum Islam itu saklek, tidak perlu kita menunggu 20 tahun di penjara seumur hidup misalnya kan. Orang yang pembunuh kan ada yang kalau nggak dihukum mati lagi kalau pembunuhan berencana, atau pembunuh dihukum seumur hidup, membebani negara. Jadi negara harus membiayai dia di tahanan. Nah, itu tidak adil bagi negara gitu. Jadi di tengah pandemi ini bagusnya semua yang membebani negara,
Karena kita kan dengan pandemi, APBN, semua keuangan negara tipis, semua di restoratif justice kan gitu. Misalnya ada pelaku kriminal sebelumnya ditahan 4 tahun penjara, dia baru menyelesaikan tahanan saat 3 tahun penjara, sisanya baru menyelesaikan tahanan misalnya 1 tahun penjara, sisanya 3 tahun penjara, dia harus bayar, misalnya kan bayar karena dia melakukan kejahatan selama 3 tahun. Misalnya per tahunnya kerugian yang diakibatkan pelaku ini berapa gitu. Misalnya contoh, misalnya tindak pidana pencucian uang atau korupsi, ya dibalikin lagi negara plus ininya tuh uang biar miskin. Ini koruptor itu kan harusnya dimiskinkan kan. Misalnya kan dia korupsi 200 juta, dia harus bayar 3 kali lipatnya 600 juta gitu misalnya kan. Atau misalnya tadi yang dicuri Doni Salmanan atau Indra Kents misalnya kan dihukum 20 tahun penjara misalnya kan. Harus karena dia telah merugikan banyak orang gitu kan, aksi penipuannya dan ilegal gitu kan. Ya udah, kalau restoratif justice-nya itu berarti dia yang pernah dirugikan oleh dia kembalikan. Kalau dia nggak mampu, misalnya kan disita uangnya dibalikin pada korban penipuannya gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ketutup berarti ya dia sisanya win-win solutionnya ya tergantung, harus tradingin dia sampai dapat duit gitu kan itu. Jadi bukan dihukum, harusnya ditarik, dimiskinkan, di uangnya dibagikan pada korbannya, kemudian kekurangannya dia harus trading dengan modal tertentu untuk nutupin ininya gitu. Kalau enggak ya dia kerja bakti, berarti kerja bakti suruh nutup. Indra Kents sama Doni Salmanan gitu ya, korban penipuan gitu. Demikian, jadi kalau menurut saya restoratif justice alternatif untuk hukum di Indonesia. Jadi bagusnya semua tahanan dibebaskan, tetapi misalnya yang dia 11 tahun masih ada sisa 6 tahun, nah 6 tahunnya itu di compare berapa duit gitu ya. Bagusnya sih duit ya, jadi untuk ada pemasukan untuk negara, jadi atau mengganti uang penjara yang sudah dikonsumsi sama dia, dari mulai biaya makanan, kalau nggak salah 20.000 sehari gitu di penjara itu kan, 20.000 anggarannya itu kan, 20.000 sekali makan apa sehari ya, saya lupa. Jadi nah itu, jadi dikembalikan, dikonversi berapa duit yang harus dia bayar ke negara itu. Jadi restoratif justice itu alternatif bagi hukum di Indonesia kalau tidak bisa menerima hukum Islam. Nah kalau misalnya dengan hukum Islam pun lebih bagus lagi gitu. Misalnya tadi dihukum seperti pencuri akan dipotong tangannya, jadi saklek, sudah sekian set, potong tangannya, jadi tidak membebani negara. Hukum Islam itu tidak membebani negara. Pembunuh akan dibunuh kembali, selesai. Kemudian koruptor dimiskinkan gitu kan, atau dipotong ya, dipotong tangannya ya. Jadi tangan pun ada tangan kayak kiri dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan, kemudian tangan kanan, kaki kiri kan gitu ya. Atau nggak tahu saya urutannya gimana, pokoknya kalau dia korupsi misalnya kan atau mencuri, potong tangan gitu ya. Nah tangannya tangan mana dulu gitu kan, potong tangan, ada tangan kiri dulu, kemudian kalau nggak salah sih tangan kiri dulu, kaki kanan, kemudian tangan kanan, kaki kiri kan gitu ya. Jadi kan nggak mungkin buntung semuanya kan. Misalnya dia mencuri, potong tangan kiri, mencuri lagi, nggak potong tangan kanan, nanti nggak bisa ini dong. Jadi kaki, larinya ke kaki dulu, jadi tangan kiri dulu, baru kaki kanan, kemudian tangan kanan, baru kaki kiri kan gitu. Kalau dia mencuri lagi, korupsi lagi, dan sebagainya. Udah selesai gitu, jadi nggak mau bebani negara. Kemudian perzinahan, misalnya kan dicambuk. Ya, kalau yang belum nikah dicambuk 100 kali,
Kalau yang sudah menikah berzina dilempar batu, dirajam sampai mati meninggoy. Hukum Islam itu tegas dan tidak membebani negara, bagus gitu kan. Misalnya keadilan restoratifnya si pelaku perzinahan gimana, misalnya yang dijinahi siapa, restoratif justice-nya misalnya yang dijinahi adalah istri seseorang, misalnya seseorang, nah suaminya itu nggak terima misalnya kan, ya sudah carikan istri baru. Restoratif justice-nya karena sudah dinodai kan gitu kan. Restoratif justice-nya berarti ya kalau perzinahan ya kalau nggak dicarikan istri yang baru. Win-win solutionnya kan, dicarikan istri baru. Kemudian kalau restoratif justice penipuan tadi misalnya kan, Doni Salmanan penipuan ya tadi, dikembalikan uang yang dikorbankannya itu yang jadi korbannya itu, misalnya investornya itu dikembalikan dulu duitnya semuanya. Kalau nggak bisa berarti si Doni Salmanan itu harus trading lagi dan nutupin orang-orang itu gitu. Jadi bukan di penjara ngapain, disita di penjara, masukin negara, orang yang itunya nggak dibayar gitu kan, yang penipunya masih belum dibayar itu, jadi disita negara, masuk ke negara gitu. Kadang benar kalau masuk ke negara, kadang masuk ke oknum pejabat tersebut, ya mohon maaf. Jadi ada nggak uang itu untuk keringanan itu dari kepolisian, kejaksaan, uangnya rekeningnya jadi gendut nggak gitu. Pasti Doni Salmanan juga bayar orang-orang ya, bayar orang-orang aparat, pejabat dan sebagainya, bayar. Insya Allah ada gitu ya, nggak tahu mungkin ya berapa jumlahnya, pasti ada gitu kan. Di Indonesia itu bisa ditebak sekian itu untuk meringankan hukumannya dan lain sebagainya. Ya kalau yang paling tahu ya Doni Salmanan dan Allah Subhanahu Wa Taala, juga keluarganya atau istrinya kan. Tapi ya pasti ada gitu korupsi seperti itu ya, KKN seperti itu. Jadi restoratif justice di sini itu sebagai alternatif untuk mengganti hukum yang berlaku. Hukum Indonesia itu hukum dari kolonial Belanda, udah lama gitu kan, udah usang. Kita hukum pidana itu kan KUHP itu warisan Belanda, ya harus disesuaikan lagi dengan Indonesia ya. Mungkin keadilan restoratif ini bagus, jadi tidak perlu masuk persidangan, tidak, jadi win-win solutionnya musyawarah mufakat kedua belah pihak, pelaku dan korban, untuk mencari titik temu ya, titik temunya di mana gitu kan. Restoratif, jadi keadilan restoratif ya, restoratif justice. Atau hukum Islam juga sangat adil sekali, jadi sangat adil dan itu sangat sesuai karena Indonesia mayoritas Islam. Lain kalau misalnya negara kita bukan mayoritas Islam, dan non muslim juga jangan baper, jadi jangan hukum Islam tidak, justru di hukum Islam itu melindungi hak-hak minoritas. Jadi hak-hak minoritas itu dilindungi. Kan pernah kejadian ada seorang yang mau digusur ya, kafir Quraisy yang mau digusur di zaman Khalifah Utsman kalau nggak salah ya. Khalifah Utsman mau digusur gitu kan, oleh bukan khalifahnya, oleh pesuruhnya menggusur, tetapi orang itu tidak mau, kafir Quraisy itu tidak mau digusur tanahnya gitu. Kedengaran sama Khalifah Utsman, kedengaran sama Nabi gitu kan waktu itu, karena berlaku semena-mena gitu ya si khalifah itu. Kemudian Nabi mengirimkan kepada Khalifah Utsman dengan batu yang digores dengan pedangnya, bahwa dia harus lurus, kalau enggak dia Nabi sendiri akan meluruskan dengan pedangnya. Jadi kalau si khalifah ini tidak berlaku lurus, tidak berlaku adil kepada yang tidak mau digusur itu, kafir Quraisy tidak mau digusur tanahnya gitu untuk dibangun fasilitas umum, untuk dibangun masjid dan lain sebagainya gitu kan. Tidak mau si kafir Quraisy itu tidak mau memberikan tanahnya. Protes ke Nabi, Nabi mengatakan harus bersikap adil pada kafir itu. Jadi kalau misalnya Utsman bin Affan atau khalifah itu tidak bersikap adil, maka dia sendiri akan meluruskan dengan pedangnya. Itu bahaya.
Nabi pun bisa bersikap tegas, saking tegasnya itu pada khalifahnya sendiri, kepada sahabatnya sendiri, dia akan meluruskan Utsman itu kalau dia tidak bersikap lurus dengan pedangnya, gitu ya. Jadi solusi itu berarti yang pertama di Indonesia itu ya, kalau misalnya tidak bisa menerima hukum Islam, ya udah gunakan aja restoratif justice. Jadi tidak perlu masuk ke pengadilan yang membebani negara. Nanti setiap orang yang dihukum membebani negara, anggaran negara akan berkurang. Jadi daripada melindungi atau membiayai ngasih makan para narapidana, ya sudah menggunakan restoratif justice atau hukum Islam lebih baik. Oke. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe di channel Heboh Sendiri Channel. See you. Bye-bye.